Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Wajah Chen Ping tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka ayah Tuan Muda Ming juga akan datang. Sekarang mereka semua sudah kelelahan, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan ayah Tuan Ming? Banyak orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Bahkan kelima penguasa domain hanya bisa bertahan dengan susah payah dan tidak punya waktu untuk memedulikan hal lain. Putus asa, hati semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, orang-orang ini benar-benar tidak punya jalan keluar. Chen Ping menggertakkan giginya, segala macam kekuatan dalam tubuhnya terus-menerus melonjak, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tekanan itu. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius meletus antara langit dan bumi, dan kekuatan penindas itu runtuh dalam sekejap. Semua orang menghela napas lega. Ekspresi Ming Tian menegang dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang diselimuti kabut hitam datang perlahan. Saat kabut hitam menghilang, Chen Ping tiba-tiba terkejut. Setelah melihat lelaki tua itu, tubuh Ming Tian bergetar hebat, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Ayah, Tuan Muda Ming terkejut ketika melihat ayahnya berlutut. Berlututlah cepat. Ming Tian menarik Ming Shao dan membuatnya berlutut juga. 4 Netherworlds, Ming Tian, memberi penghormatan kepada leluhur setan Yin. Ming Tian bersujud dengan berat, tidak berani menatap langsung ke mata Yin Mo. Tetapi Yin Mo berjalan melewati Ming Tian tanpa melihatnya, dan berjalan lurus menuju Chen Ping. Senior, apakah kamu sudah membentuk ulang tubuhmu? Chen Ping melihat bahwa Yin Demon benar-benar memiliki tubuh fisik, jadi dia bertanya dengan gembira. Hahaha, terima kasih ya, adik kecil. Yin Mo tertawa dan menepuk bahu Chen Ping, kekuatanmu telah meningkat pesat selama kurun waktu ini. Dibandingkan dengan senior-seniorku, kekuatanku tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan. Chen Ping berkata dengan rendah hati. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan Anda baru berlatih dalam waktu singkat. Pada saat Anda telah berlatih selama puluhan ribu tahun, pencapaian Anda pasti akan lebih besar dari saya. Setan Yin memuji Chen Ping. Lin Chong dan yang lainnya di samping, melihat setan Yin, semuanya mundur tanpa sadar. Meskipun setan Yin tidak mengeluarkan napas, mereka merasa tidak enak badan dan ketakutan. Ekspresi kelima penguasa domain sedikit gemetar saat mereka melihat iblis Yin muncul, terutama penguasa wilayah barat. Ketika dia melihat Chen Ping dan Yin Demon bergandengan tangan, dia mati rasa. Tuan Si ketakutan setengah mati saat pertama melihatnya, dan sekarang muncul guru lain yang levelnya tidak dapat ia pahami. Dia tidak mengerti berapa banyak pendukung Chen Ping. Bahkan orang-orang dari alam surga, seperti Li Chunfeng, Nan Batian dan Taois Wuji, mulai bernapas dengan cepat ketika mereka melihat setan Yin muncul. Jelaslah bahwa kekuatan mereka di surga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yin Demon. Ming Tian tercengang saat mendengar Yin Mo dan Chen Ping mengobrol bersama. Kaki Tuan Muda Ming gemetar dan dia ketakutan sampai ingin mengompol. Tak ada apapun di wajahnya, kecuali rasa takut, tak ada sedikit pun kepura-puraan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang kultivator Mahayana, begitu akrab dengan leluhur setan Yin dari garis keturunan mereka. Dan tampaknya Yin Mo adalah kenalan lama Chen Ping. Senior, semua kultivator di garis keturunanmu suka pamer. Kalau kamu tidak muncul tadi, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Chen Ping melirik Tuan Muda Ming yang menggigil dan tersenyum tipis. Yin Mo kemudian menatap Ming Tian dan putranya dengan dingin, lalu mendengus dan berkata, dengan kekuatan ini, kamu tidak berani mengatakan bahwa kamu berasal dari garis keturunanku. Kamu mempermalukanku. Bunuh mereka berdua sekarang, dan aku tidak akan melakukan apapun. Perkataan Yin Mo membuat tubuh Ming Tian bergetar semakin hebat, sedangkan Ming Shao buang air besar dan kecil di mana-mana. Kakek,
Tolong ampuni nyawaku, kakek, tolong ampuni nyawaku. Ming Tian bersujud dan memohon belas kasihan. Senior, bunuh saja anaknya. Anaknya terlalu sok penting dan telah membunuh banyak orangku. Chen Ping tidak ingin istana 4 dunia bawah dihancurkan. Jika 4 dunia bawah bisa menyerah padanya, dia bisa memimpin 4 dunia bawah dan semua orang dari kota matahari dan bulan ke sekte api untuk menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Karena sekte Huofen adalah kekuatan nomor 1 di dunia surga dan manusia, Chen Ping tahu bahwa akan sulit untuk menghadapinya. Apakah kamu mendengarnya? Setan Yin bertanya dengan dingin. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menatap putranya. Ayah, ayah, apa yang akan ayah lakukan? Tuan Muda Ming sangat ketakutan ketika melihat ayahnya seperti itu hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Nak, jangan salahkan aku. Jangan berpura-pura keren di kehidupanmu selanjutnya. Jika kamu berpura-pura tenang, kamu akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Kamu harus ingat ini. Setelah berkata demikian, Ming Tian menamparkan dengan telapak tangannya, dan Ming Shao langsung berubah menjadi abu, bahkan tak ada satu mayat pun yang tersisa. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ming Tian ini sungguh kejam, dia bahkan tidak meninggalkan tubuh untuk putranya. Pergi sekarang, ingat aku dan patuhilah aku di masa depan. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, Ming Tian tidak berani bergerak dan diam-diam melirik Yin Mo. Kenapa kamu tidak keluar saja dari sini? Tidak bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan saudaraku? Setan Yin berteriak dengan dingin. Aku mendengarnya, Ming Tian mengangguk berulang kali, lalu menghilang dalam sekejap. Kakak, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Setelah Ming Tian pergi, Yin Mo bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menunjuk ke tangga di kejauhan dan berkata, aku ada di tangga itu. Jika aku melewati 9 tingkat tangga itu, aku bisa mencapai surga. Setan Yin melirik tangga dan berkata, apakah kau ingin aku membantumu melihat orang idiot mana yang menemukan benda ini untuk mempermainkan semut-semut di alam surgawi? Tidak perlu, aku merasa tangga surgawi ini cukup bagus. Bahkan jika aku tidak bisa berkultivasi sampai ke titik menanjak, aku masih bisa mencapai alam surgawi melalui tangga ini. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau kamu bersedia mengalaminya, silakan saja dan alami sendiri. Kata Setan Yin. Senior, kamu mau pergi kemana? Chen Ping bertanya. Aku harus bersiap. Formasi besar langit dan bumi akan segera hancur. Aku harus bersiap untuk kembali ke surga. Setelah Yin Mo mengatakan ini, sosoknya menghilang dalam sekejap. Di lantai 9 tangga, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah memperhatikan segala sesuatu di bawah. Guru, seseorang menyebutmu bodoh, apakah kau ingin menghukumnya? Anak laki-laki itu bertanya. Diam, orang tua itu melotot, lalu melanjutkan, dengarkan tuanmu dan biarkan Chen Ping pergi. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Remaja, naiki tangga ke tingkat ketiga. Setelah beberapa hari pemulihan, Chen Ping membawa Li Chunfeng ke tingkat ketiga tangga menuju surga. Nan Batian tidak mengikutinya karena lengannya patah dan perlu dibentuk kembali. Tuan Chen, Anda baru pulih beberapa hari. Akan berbahaya jika Anda gegabah memasuki lantai 3. Li Chunfeng membujuk Chen Ping. Tidak apa-apa, jika kita bisa menaklukkan penjaga lantai 3, kita akan mendapat pembantu tambahan. Chen Ping ingin menaklukkan penjaga di dalam tangga menuju surga. Jika kita dapat menaklukkan beberapa penjaga lagi, kita akan lebih percaya diri dalam menyelamatkan pemimpin sekte pemurnian senjata. Tepat saat Chen Ping dan Li Chunfeng memasuki lantai 3. Sebuah istana yang sangat megah muncul di depan mata mereka. Istana itu tingginya ratusan kaki, dengan tangga batu yang mengarah langsung ke pintu masuk istana. Tidak ada apapun di sekitar aula. Dunia di tingkat ketiga ini tampak seperti dunia mati, hanya ada aula ini.
Apa yang terjadi? Mungkinkah penjaga lantai 3 ada di aula ini? Terlalu mudah untuk menemukannya. Bukankah sudah kami katakan ada dunia di setiap level? Chen Ping sedikit bingung melihat aula di depannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Li Chunfeng juga sedikit bingung. Lagi pula, dia belum pernah ke lantai 3 dan tidak ada kontak sama sekali. Tuan Chen, apapun yang terjadi, saya pikir Anda harus lebih berhati-hati. Li Chunfeng mengingatkan. Chen Ping mengangguk. Dia tentu saja tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, Nan Batian dari tingkat pertama dan Li Chunfeng dari tingkat kedua keduanya sangat kuat. Penjaga lantai ketiga juga harus kuat. Chen Ping sendiri tidak tahu mengapa, tetapi saat dia menaiki tangga menuju surga ini, para penjaga di setiap lantai tampaknya mengincarnya. Yun Li dan yang lainnya dapat mencapai lantai 4, tetapi Chen Ping harus bekerja sangat keras untuk mencapai lantai 3. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu tiba-tiba bergegas menuju aula. Lalu cahaya pedang menebas langsung ke aula itu. Dia ingin membagi aula setinggi 1000 kaki ini menjadi 2. Tetapi saat Chen Ping bergegas menuju aula, tiba-tiba cahaya keemasan melesat keluar dari aula. Wah, cahaya pedang Chen Ping hancur dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping seperti terhalang oleh sesuatu dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas mustahil baginya untuk menaiki tangga batu dalam satu langkah. Wajah Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah dipromosikan 2 kali, tetapi dia dipaksa kembali ke tempatnya sebelum dia sempat melihat lawan. Menatap aula, ekspresi Chen Ping menjadi semakin serius. Tingkat ketiga begitu kuat, apalagi para penjaga di belakangnya. Chen Ping tidak punya pilihan lain selain menaiki tangga batu selangkah demi selangkah, berjalan perlahan menuju aula. Chen Ping tidak menggunakan kekuatan apapun, dia juga tidak mengayunkan pedangnya, bahkan tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di tubuhnya. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan ke pintu aula tanpa halangan apapun. Pintu berat itu perlahan terbuka saat Chen Ping tiba. Chen Ping melangkah ke aula dan mendapati seluruh aula itu sangat gelap, bagaikan jurang mulut harimau, memberi orang rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Seorang kultivator Mahayana biasa berani menerobos ke lantai 3. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di aula, dan cahaya itu menyinari seseorang. Chen Ping menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang sarjana Konfusianisme, mengenakan jubah bersih, mahkota dan ikat pinggang, seperti seorang sarjana yang santun. Dilihat dari sudut pandang manapun, orang ini tidak terlihat seperti seorang master. Junior Chen Ping, salam untuk senior. Chen Ping berkata sopan sambil membungkuk. Siapapun yang bisa menjadi wali di sini berasal dari surga, jadi tidak berlebihan jika menyebutnya senior. Dengan kekuatanmu, kau masih bisa mencapai levelku. Bukankah para penjaga di 2 lantai pertama terlalu payah? Kata cendekiawan Konghucu dengan nada meremehkan. Li Chunfeng mendengar ini di luar aula, membuka mulutnya, dan mengutuk dengan mulutnya, melegebe. Senior, ini salah. Para senior di 2 lantai sebelumnya juga sangat kuat, tetapi mereka dipenjara di sini dan kekuatan mereka ditekan. Kurasa kau juga dipenjara di sini, senior. Kau mungkin tidak bisa meninggalkan aula ini. Chen Ping berkata kepada sarjana Konfusianisme. Ya, meskipun saya dipenjara di sini, hidup saya masih sangat nyaman. Umat beriman mengirimkan persembahan kepada saya setiap hari. Kalaupun saya tidak bisa meninggalkan kuil ini, ya sudah. Kata cendekiawan Konghucu dengan sombong. Senior, apakah Anda salah? Sepertinya hanya ada aula ini di 3 lantai ini. Di mana para penganutnya? Chen Ping bertanya dengan bingung. Bagaimana itu mungkin? Sarjana Konfusianisme itu mengerutkan kening. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat keluar, kata Chen Ping. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba menjadi sangat terang.
Sarjana Konfusianisme itu memandang keluar melalui jendela aula utama dan mendapati bahwa segala sesuatu di luar kabur, seolah-olah sedang kacau. Tidak ada dunia sama sekali, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang beriman. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seperti ini? Wajah Sarjana Konghucu berubah drastis dan dia berkata dengan kaget. Senior, ini yang terjadi setelah aku memasuki lantai 3. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Chen Ping berkata jujur. Sarjana itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah getir, mungkin dia tahu bahwa aku hidup terlalu nyaman, jadi dia menyingkirkan lapisan dunia ini. Tapi tak masalah. Kalau kau ingin masuk, lewati saja aku dulu. Senior, kalau begitu saya tidak akan sopan. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak berani ceroboh. Setelah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia mengerahkan segala jenis kekuatan dan menebas sarjana Konfusianisme itu dengan pedang yang ganas. Wah, sebilah pedang ditebas, dan cendekiawan Konfusianisme melambaikan tangannya dengan nada menghina. Lalu dia terlihat langsung terpental ke belakang oleh cahaya pedang, dadanya retak dan darah menyembur keluar. Chen Ping tercengang saat melihat ini. Tidakkah dia menyangka bahwa penjaga lantai 3 begitu lemah? Sarjana Konghucu pun ikut bingung dan berkata dengan nada tidak percaya, mengapa tenagaku ditekan lagi, kurang dari 1/10.